Kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan? Kembali lagi dalam Saat Teduh GPD Mahanaim edisi hari ini. Saat ini sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur dengan apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami, biar kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini saya akan memberikan tema renungan, yaitu tentang kekuasaan Tuhan. Di Ayub pasal yang ke-38 ayat 1 sampai ayat yang ke-38. Tentu saya tidak akan membacakan keseluruhan dari ayat ini karena perikop ini cukup panjang. Tetapi di sini judul perikop yaitu jawaban Tuhan kepada Ayub. Ayub adalah orang benar, dia adalah seorang yang saleh, tetapi di tengah-tengah penderitaan yang Ayub alami, sahabat-sahabatnya menuduh Ayub bahwa apa yang Ayub alami itu karena pelanggaran, karena kesalahan, karena dosa yang Ayub lakukan. Dan secara manusia, Ayub dia bertanya-tanya kepada Tuhan. Tetapi Ayub tidak melakukan dosa dengan mulutnya atau dia mengutuki Allah yang dia sembah, Allah yang dia percayai. Tapi di tengah-tengah pertanyaan Ayub sampaikan kepada Tuhan, Tuhan memberikan jawaban kepada Ayub. Dan jawaban Tuhan kepada Ayub ini tujuannya yaitu akan menyadarkan Ayub bahwa sungguh ia tidak dapat menyelami pikiran Allah, perbuatan Allah yang Allah kerjakan di dalam kehidupannya. Sehingga Allah mengatakan dalam Ayub pasal yang ke-38 ayat yang keempat, di sana, Ayub, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Tuhan memberikan jawaban di sini sebenarnya untuk menyinggung Ayub bahwa di manakah engkau, Ayub, ketika aku menciptakan langit dan bumi. Di ayat yang ke-18 juga mengatakan bahwa apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Tuhan memberikan jawaban kepada Ayub, menyadarkan sebenarnya Ayub bahwa Tuhan itu terlalu besar, tidak dapat terselami oleh pikiran kita manusia. Allah itu terlalu dahsyat, Dia Allah yang berkuasa, Dia yang hebat. Kita melihat di sini tentang kekuasaan Tuhan. Ada fakta-fakta Alkitab yang mencatat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Pekerjaan perbuatannya tak terselami oleh pikiran kita manusia. Yang pertama, kekuasaan Allah itu yaitu Dia Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang pertama, bagaimana Dia menciptakan terang sampai di hari yang ke-6 Dia menciptakan juga manusia. Saat itu hari ke-7 Dia berhenti dari segala pekerjaannya, Dia menciptakan segala yang ada. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak satu pun yang telah terjadi dari segala yang dijadikan. Semuanya diciptakan oleh Dia. Dia Allah yang berkuasa. Yang kedua, yaitu Dia Allah yang menciptakan segala yang ada. Jadi semua yang ada di bawah bumi, yang kelihatan bahkan yang tidak kelihatan, Dia yang menciptakan semuanya itu. Dan yang ketiga, tentang kekuasaan Tuhan, fakta tentang kekuasaan Tuhan itu Dia menciptakan semuanya tersusun rapi. Dia menciptakannya semua dalam posisi yang baik, sempurna. Ketika Dia menciptakan hari pertama, Dia melihat bahwa semuanya itu baik. Hari kedua Dia melihat juga bahwa semuanya itu baik. Sampai hari ke-6 Dia juga katakan semua itu baik. Coba Bapak Ibu pikirkan, kalau dia menciptakan dengan tidak teratur manusia, ya, kenapa Dia menciptakan di hari ke-6? Kenapa Dia tidak menciptakan hari pertama? Karena di hari pertama Dia harus menciptakan terang, itu harus ada terlebih dahulu. Dan kemudian di hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Di hari yang ketiga juga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan
Kemudian di hari keempat matahari, bulan, dan bintang. Dan di hari yang kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang yang ada di laut, bahkan binatang yang di udara. Kemudian Tuhan menciptakan manusia. Betapa Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Dia menciptakan segala sesuatu, semuanya tersusun, tertata dengan baik. Dan sungguh kita bersyukur kita punya Allah yang maha kuasa. Kekuasaannya sungguh tak terselami oleh pikiran kita manusia. Dan seharusnya bagaimana sikap kita sebagai ciptaannya, kita sebagai buatannya, bagaimana cara hidup kita kepada Dia Allah yang maha kuasa. Yang pertama yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai makhluk ciptaannya yang paling mulia, yaitu yang pertama, kita harus takut akan Tuhan. Itu dalam Ulangan pasal 13 ayat yang keempat, bahwa ada perintah Tuhan kepada umat Israel bahwa mereka harus datang, mereka harus beribadah kepada Tuhan. Roh takut akan Tuhan harus ada dalam kehidupan mereka. Orang yang tidak takut akan Tuhan itu dia tidak menghormati Allah, bahkan dia akan hidup dalam dosa. Dosa akan membuat dia semakin jauh dan jauh, bahkan meninggalkan Tuhan. Yang seharusnya kehidupan itu berkenan, kehidupan itu takut akan Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana sikap kita kepada Dia Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, kita harus bergantung penuh kepada Dia. Dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Harapan kita kepada Dia yang menciptakan kita. Tidak ada yang lain harapan kita, kepada Dialah harapan kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan mengandalkan kekayaan kita, jangan kita mengandalkan segala hikmat yang ada dalam diri kita. Tetapi kita terus mengandalkan Dia, kita bergantung penuh kepada Dia. Poin yang ketiga, bagaimana sikap kita kepada Dia Allah yang Maha Kuasa, yaitu kita mengabdikan diri kita kepada Dia, Sang Pencipta Allah yang Maha Kuasa itu. Yaitu dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, dikatakan bahwa kita ini manusia buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada pekerjaan yang baik yang Dia mau, yang kita harus laksanakan, yang harus kita kerjakan. Memberikan hidup kita berkenan kepadanya. Kita harus mengabdikan hidup kita kepadanya. Mengabdikan di sini yaitu berarti bahwa kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi isi hatinya. Itu yang kita lakukan. Orang yang mengabdikan diri, pasti dia mempunyai loyalitas yang tinggi akan Allah yang Maha Kuasa. Jadi kesimpulan renungan pada hari ini, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, kita percaya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kita tentang Allah. Kita percaya Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang besar, Dia tahu apa yang terbaik yang akan Dia mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu cemas apa yang sedang kita alami hari ini. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat, yang sanggup mengerjakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Mari datang kepada Dia, mendekat kepada Dia, berjalan bersama-sama dengan Dia, dan kita akan melihat kemuliaan Allah yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat apa yang Kau kerjakan, buat apa yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu akan apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau pengendali, Engkau pemegang hidup kami. Kau yang mengatur semuanya, yang terbaik Engkau akan siapkan bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan, sempurnakan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.